Assalamualaikum everyone. Jadi, pada kesempatan kali ini kami ditugaskan untuk menjelaskan tentang fikih siasah untuk melengkapi tugas dari Ibu Nurul Aulia, dosen pengampu ilmu fikih. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu fikih siasah? Mari kita bahas kelanjutannya. Let's go. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Yang pertama ada Ahmad Arya Ramdhani, kemudian Wisnu Dava Syam Amanullah, dan aku sendiri, Nurul Aisyah Fadila Aulia. Kita akan mulai tentang pengertian terlebih dahulu. Jadi, fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Sedangkan siasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Jadi, fikih siasah adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang mengatur tentang pemerintahan. Yang pertama, fikih siasah dalam perspektif Al-Quran. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, dalam surat Al-A'raf ayat 96, kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fikih siasah yang harus diterapkan oleh seorang khalifah Allah di muka bumi ini adalah sistem siasah yang dibangun dengan nilai-nilai amanah dan keadilan. Selanjutnya ada fikih siasah dalam perspektif al-hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Selanjutnya ada fungsi fikih siasah. Yang pertama, mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan. Yang kedua, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Selanjutnya ada tata negara. Tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahan atau sebaliknya. Selain itu, Ibnu Kencana Syafi'i berkesimpulan bahwa hukum tata negara adalah aturan susunan serta tata cara yang berlaku dalam suatu kelompok keluarga, organisasi kewilayahan, dan kedaerahan yang memiliki kekuasaan, kewenangan yang absah, serta kepemimpinan pemerintahan yang berdaulat, guna mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan hidup orang banyak atau bangsa dalam mencapai tujuan serta cita-cita bersama. Teori-teori ketatanegaraan dalam Islam. Yang pertama, khilafah. Secara harfiah, khilafah berarti penggantian atau suksesi. Maksudnya adalah penggantian kepemimpinan selepas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada imamah. Menurut etikologi, imamah berarti pemimpin, sedangkan secara terminologi, imamah berarti mengatur umat yang didasari oleh syariat dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, ada imarah. Imarah secara etimologi berarti kekuasaan, sedangkan secara terminologi berarti lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Orang yang memegang jabatan ini disebut dengan amir. Selanjutnya ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah berarti suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Yang kelima ada demokrasi Islam. Demokrasi Islam dilihat dari tinjauan bahasa atau etimologi dan istilah terminologi. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk,
suatu tempat, dan krutein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demos kratein atau demos kratos atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, bertakwa dan jujur. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, mempunyai ilmu pengetahuan dan memiliki keberanian. Dan yang terakhir adalah sabar. Ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, memimpin dengan adil dan bijaksana. Yang kedua, membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi yang berhajat. Yang ketiga, mendamaikan perkara terhadap yang bersengketa. Yang keempat, mengontrol atau mengoreksi dan mengevaluasi pegawai yang dipimpinnya. Yang kelima, mencegah tersebarnya gosip atau fitnah. Pemimpin juga mempunyai beberapa hak yang seyogyanya akan didapatkannya ketika dia telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Di antaranya adalah diberi upah dari Baitul Mal, didengarkan instruksinya. Yang ketiga, diberi nasihat atau saran yang konstruktif. Yang keempat, dihormati secara wajar. Yang kelima, menjaga perkataan yang dihadapinya. Untuk sesi tanya jawab di kolom komentar ya. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5